Apa penyebab kasus baru positif COVID-19 terus bertambah dan kapan akan mencapai puncak lalu landai? Kami hadirkan kembali cuplikan dialog dengan pakar matematika Universitas Padjadjaran, Yuyun Hidayat, dan juga guru besar Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, Windu Purnomo dalam program iNews sore tadi. Jadi kalau ada penambahan kasus baru setiap hari, apalagi sebesar 900, 1000 per hari, itu menunjukkan bahwa memang penularan di masyarakat sangat besar. Ya, tetapi begini, kita melihat tiba-tiba melonjak tinggi, ya, itu salah satu komponennya adalah bahwa memang kita berhasil membongkar lebih banyak kasus. Karena apa? Karena ada memang dalam 2-3 minggu terakhir ini memang ada testing yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Kita dulu ya antara 3 bulan 2 bulan yang lalu kita agak lengah, ya, yaitu jumlah testing sangat kecil, ya, sehingga kasusnya kelihatan kecil gitu, ya. Tiba-tiba sekarang kita jauh lebih tinggi daripada dulu, itu karena ada testing yang lebih masif. Tetapi itu belum ideal, ya. Jadi artinya itu kita masih sekitar 0,2% dari jumlah penduduk itu kita berhasil membongkar. Padahal kalau kita mau disebut memadai testingnya, jadi testingnya ideal itu harus minimal antara 1,5 sampai 2% penduduk, ya. Nah, jadi artinya jelas bahwa masih ada penularan yang besar. Tetapi kita tidak cukup hanya melihat dari jumlah kasus tambahan per hari secara absolut. Kita harus mengukur yang namanya tingkat penularan, ya, yaitu RT, ya, kemudian ada ukuran lain misalnya attack rate, ya. Attack rate itu kalau kita melihat, ya, jadi contohnya seperti hari ini kalau jumlah absolut Jawa Timur misalnya menduduki nomor 2, ya, setelah DKI. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat dari attack rate-nya, attack rate itu adalah ukuran untuk menunjukkan berapa besar risiko penduduk di suatu tempat untuk tertular, untuk terinfeksi. Sebetulnya Jawa Timur itu nomor 11, gitu ya, nomor 11. Ada 10 provinsi lain yang jauh lebih buruk daripada Jawa Timur kalau kita melihat tingkat risiko itu. Tapi DKI tetap nomor 1 gitu. Angka absolutnya nomor 1, attack rate-nya nomor 1. Ya, tapi di atas Jawa Timur masih ada yang lebih buruk, ya. Masih ada Maluku Utara, Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, ya, dan beberapa provinsi yang lain. Ya, jadi itu yang menunjukkan itu, ya. Dan memang bahwa penularan masih banyak terjadi sehingga kasus terus meningkat, itu artinya memang kita sebetulnya tidak aman, ya. Saat ini belum aman. Pak Yuyun, kalau melihat data yang sudah masuk 3 hari terakhir ini menunjukkan angka yang cukup tinggi pasien positif COVID-19 di Indonesia. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ada hitungan baru mengenai ini? Jelas ada, ya. Saya menggunakan model autoregresif, dan model autoregresif ini sangat cocok untuk menggambarkan human behavior, ya, karena autoregresif berarti kita mempelajari data masa lalu sangat berpengaruh ke yang sekarang ini. Jadi sangat human nature, ya. Artinya autoregresif itu mengasumsikan bahwa susah sekali mengubah habit orang. Nah, dari sana saya menghitungnya. Dan hitungan saya yang baru itu untuk prediksi total case minggu ini, ya, sampai dengan minggu ini hari Sabtu, itu dari 34.344 sampai 37.626, itu untuk total case. Jadi angkanya masih akan merangkak naik nih, ya. Nah, tapi yang saya khawatirkan sebetulnya adalah dari total case itu prediksi mengenai active case, ya. Karena active case itu kan menunjukkan berapa jumlah orang yang dirawat. Dan ini strategis bagi pemerintah karena jika active case ini dikaitkan dengan kapasitas bed di rumah sakit, itu akan menunjukkan apakah pada suatu titik akan terjadi over capacity, dan yang dikhawatirkan rumah sakit sudah tidak bisa lagi menerima pasien COVID. Itu yang nightmare buat saya, gitu. Kalau hitungannya kapan, Pak, puncak dari pasien positif corona di Indonesia? Kita tidak tertarik memprediksi puncak, karena
justru yang harus diprediksi adalah yang urgent important ya, yang di depan mata ini gitu ya. Artinya justru saya meramalkan setiap minggu untuk 2 minggu ke depan paling jauh visibility-nya, sehingga kita bisa membuat antisipasi prevensi, jangan sampai ada pasien yang ditolak karena prediksi aktif kita melampaui kapasitas bed di hospital.